Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan Bu Susi gitu ya, yang membungkam secara tidak langsung argumentasi Gibran, karena Gibran ini sedikit-sedikit hilirisasi, padahal ada juga isu lingkungan yang menjadi dampak negatif dari hilirisasi ini gitu ya teman-teman. Nah, di sini Bu Susi akan membahasnya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tesla itu perusahaan besar. Dia tidak mungkin mau investasi kalau negara tempat investasinya itu tidak mematuhi ESG. Apa palung dalam itu untuk kita isi dengan limbah? Yang benar saja. Recovery daripada ekosistem laut itu takes long time. Pasir gitu ya, jadi bongkahan batu namanya NPI. Lantas NPI ini kadar nikelnya 15%, paling tinggi 20%. 99,9% dijual ke Cina. Oleh Cina diolah lagi jadi stainless steel dan macam-macam, jadi panci, jadi railing-railing gitu, baru dijual ke Indonesia. Strategis di mana itu? Dan hampir semua tambang yang dekat laut most likely buangnya ke laut. Ikan yang tuna di California, di Antartik, di mana itu beberapa yellowfin itu breedingnya 68% di Laut Maluku, Banda. 68% yellowfin breed lahir itu di Laut Banda kita. Kalau Laut Banda kita hancur, 68% supply produksi tuna dunia terganggu. Ya apa? Demi untuk satu khayalan yang tidak kelihatan itu, kita serahkan kedaulatan wilayah kita di daerah-daerah tambang nikel itu kepada perusahaan. Pertambangan itu adalah salah satu cara negara untuk mendapatkan nilai ekonomi value tinggi. Tetapi kalau caranya seperti itu nanti cost of recovery, cost of destruction will be more than what the negara itu earning dari situ. Jadi semua yang mengelola tambang sadar bahwa Anda ini hidup di dunia yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Jaga lingkungan tambang, jaga proses penambangan, jaga bumi kita semua. Kalau tidak, disaster is waiting to be happen for kita ini semua, kemanusiaan dan manusianya. Nah ini coba bayangkan, barang strategis, langka, tidak banyak negeri punya, dikarunia oleh Tuhan. Dan luar biasanya lagi, ini kan open pit, tinggal keruk. Tinggal keruk ini. Di satu sisi itu adalah pendapatan untuk negara. Tetapi dari proses mines di seluruh Indonesia, itu banyak sekali protokol-protokol lingkungan yang terabaikan. Seperti saya katakan, kalau seluruh smelter yang sudah direncanakan ini beroperasi, dalam 20 tahun nikel kita habis. Nilai kelangkaannya itu gagal untuk mengangkat Indonesia menjadi negara industri yang mumpuni. Program hilirisasi nikel pun dilakukan Jokowi. Lewat Permen ESDM nomor 11 tahun 2019, aturan larangan ekspor biji nikel diberlakukan. Agar bisa diekspor, biji harus diolah dulu menjadi logam di smelter khusus milik perusahaan besar. Di sisi lain, secara tidak langsung kebijakan hilirisasi Jokowi dalam nikel membuat kita menjadi rentan. Falsafahnya, tujuan tidak boleh ekspor itu agar bahan bakunya diolah sejauh-jauhnya ke hilir untuk menopang industri di Indonesia, bukan menopang industri di Cina.
Tahukah kamu sampai 2022 ada 23 smelter nikel di Indonesia yang sudah beroperasi? Dari 23 smelter itu, 21 diantaranya dimiliki oleh Cina. Ini membuat Cina punya kendali penuh atas ekspor nikel di Indonesia. Ya, tidak hanya smelter sekarang yang mereka kuasai, tapi juga sekarang mereka sudah menguasai tambang-tambangnya. Dan harus diingat, tambang itu tidak boleh mayoritas asing. Tapi ya mereka pakai nama si Badu, si Amin, si Tuti, si Faisal gitu. Namanya bukan China. Tapi mereka sudah integrasi, memiliki tambang dan memiliki smelternya. Sejak Mei 2019, pabrik nikel Harita dapat perlakuan spesial dijadikan objek vital nasional oleh Kementerian ESDM. Ini berdampak pada pengamanan TNI Polri yang makin ketat. Banyak pos pengamanan yang dijaga tentara atau polisi bersenapan lengkap. Hilir mudik pergantian pasukan terjadi rutin saban bulan. Mereka diantar jemput keluar masuk OBI dengan fasilitas kapal perusahaan. Dicaplah industri vital. Nama resminya industri proyek strategis nasional. Padahal proyek strategis nasional itu kerjanya cuma ngolah jadi dari pasir gitu ya, jadi bongkahan batu, namanya NPI. Lantas NPI ini kadar nikelnya 15%, paling tinggi 20%, 99,9% dijual ke Cina. Oleh Cina diolah lagi jadi stainless steel dan macam-macam, jadi panci, jadi railing-railing gitu, baru dijual ke Indonesia. Strategis di mana itu? Dibandingkan pabrik smelter nikel lain, pabrik Harita dapat perlakuan spesial dengan diberi izin membuang limbah tailing ke laut dalam. Penolakan keras dari warga dan aktivis lingkungan membuat wacana itu kini mengambang. Proses pembuangan tailing ke laut secara legal belum dilakukan perusahaan. Kalau persoalannya di beberapa tempat kan laut itu konservasi. Wilayah konservasi laut biasanya ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah kadang-kadang mungkin Kementerian Lingkungan Hidup melihat itu tidak masalah barangkali gitu ya. Tapi selama saya ada waktu itu hampir ya seingat saya tidak ada izin untuk buang ke laut. Tapi kan tetap mereka buang ke laut. Di tengah ketidakpastian izin, pihak Harita lalu mengajukan pembuatan tailing di darat. Peruntukan untuk dibangun bendungan limbah tailing. Kejanggalannya adalah kenapa izin ini baru diproses akhir 2021. Ya itu ya teman-teman analisa dari Bung Faisal Basri dan Bu Susi perihal dampak negatif pertambangan nikel ini terhadap lingkungan. Tadi saya sepakat perusahaan Tesla itu seperti kata Bu Susi mana akan mau investasi di Indonesia, padahal Pak Luhut udah ketemu Elon Musk gitu ya. Akhirnya kalau tidak salah memilih Vietnam, memilih Malaysia atau memilih Thailand ya, saya lupa. Yang jelas Tesla itu jadinya di negara lain bukan di negara kita. Saya sepakat dengan Ibu Susi karena perusahaan asing itu sangat ketat menjunjung tinggi nilai-nilai lingkungan. Oh, perusahaan-perusahaan Eropa, perusahaan Amerika itu sangat ketat dalam hal menjunjung nilai-nilai terhadap lingkungan. Jadi mereka tidak akan mau invest jika diindikasikan ada pelanggaran-pelanggaran atau perusakan lingkungan gitu. Jadi saya sepakat dengan argumentasi Ibu Susi, dan ini mungkin yang tidak pernah keluar dari argumentasi Gibran. Dia hanya bicara hilirisasi. Jadi argumentasinya tidak komprehensif, tidak menyeluruh, hanya sepotong saja, yaitu dari sisi ekonomi. Saya pikir sebagai pemimpin ini pun tidak baik ya teman-teman. Nah kalau menurut teman-teman bagaimana? Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.